The behavioral approach atau pendekatan yang berdasarkan perilaku ya. Jadi, kalau konsep ini melihat bahwa kepemimpinan itu bagian dari proses pembelajaran, ya, bentuk perilaku pemimpin yang dipelajari baik itu secara formal maupun informal. Dalam hal ini modeling ya, untuk melihat contoh perilaku yang ditampilkan oleh contoh gitu. Nah, kalau yang consideration itu adalah konsep teori mengenai kepemimpinan yang menunjukkan adanya kepercayaan, saling percaya gitu ya antara bawahan dan atasan, adanya saling menghormati gitu ya, hubungan yang hangat, pendekatan yang baik antara bawahan dan atasan gitu ya, sehingga terkesan proses kerjanya itu tidak yang sifatnya kaku gitu ya, karena antara bawahan dan atasan itu bisa saling berdiskusi, saling menyampaikan ide atau masukan gitu ya, jadi komunikasinya dua arah gitu. Nah, kalau yang initiation structure itu fokusnya lebih pada pimpinan yang sudah menentukan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh bawahan gitu ya. Jadi sudah menyusun secara struktural gitu, menentukan aktivitas atau tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bawahan, kemudian aktivitas yang harus dilakukan apa gitu ya dari masing-masing bawahan, dan nanti bagaimana proses kerjanya, pelaporannya itu sudah ada secara struktural. Jadi beda ya, antara yang satunya itu terkesan memberikan kebebasan, tapi yang satunya terkesan memberikan kontrol yang jelas gitu. Nah, kalau tadi yang consideration itu ada hubungan yang imbal balik gitu ya, dua arah komunikasinya. Nah, kalau yang initiation structure ini dia lebih satu arah ya, karena sudah langsung memberikan perintah, instruksi gitu ya, yang harus dilakukan oleh bawahan. Nah, itu bedanya kalau yang consideration dan initiation. Nah, konsep pendekatan behavioral yang lain terkait dengan perilaku itu adalah task relation participative oriented behavior. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang dalam melakukan dalam menunjukkan kepemimpinannya itu ada yang fokus pada tugas. Jadi pencapaian pelaksanaan tugas, pencapaian dari kerjanya, kemudian pelaksanaan kerjanya seperti apa, itu ada yang fokus ke situ aja gitu ya. Jadi pemimpin itu kan ada dua ya, konsepnya ada yang task oriented atau behavioral oriented gitu ya. Relationship oriented, atau yang ketiga ada yang partisipatif oriented. Nah, kalau yang task oriented ini adalah pemimpin yang lebih berorientasi kepada tugas, pelaksanaan tugas, pencapaian target, proses kerja dari bawahan, sehingga relationnya dan partisipatifnya itu lebih minim gitu ya. Jadi kalau rapat itu langsung to the point, nanyain mengenai tugas, targetnya sampai di mana, progresnya sampai di mana gitu ya. Nggak ada tuh pakai istilah basa-basi, tanya dulu kabarnya gimana, terus kondisinya seperti apa gitu, nggak pakai gitu ya. Itu kalau yang task oriented. Kalau yang relation oriented sudah pasti dia lebih banyak fokus ke relation, membangun relasi gitu ya. Bukan berarti tasknya itu nggak fokus ya, tapi dia lebih ke bagaimana menjalin relasi dengan bawahan, bagaimana memahami bawahan, bagaimana menjalin kedekatan dengan bawahan, ya. Nah, kalau yang
partisipatif oriented itu adalah bawahan yang mau terlibat dalam proses kerja bawahan, gitu ya. Jadi pemimpinnya itu misalkan contohnya gini, kalau misalkan ada hal yang nggak bisa dilakukan oleh bawahan, pimpinan ini secara sukarela akan mau terlibat membantu, gitu ya, mengatasi permasalahan bawahannya. Gitu. Jadi tidak yang memberikan bantuan berupa instruksi atau hanya ide, tapi dia berpartisipasi secara langsung untuk mendukung atau membantu bawahannya. Ya. Nah, itu adalah konsep pendekatan yang behavioral. Tuh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, atau kalau ada silakan dicatat dulu. Kita lanjut ke pendekatan yang berikutnya, yaitu pendekatan contingency approach. Nah, pendekatan ini itu contingency approach itu adalah pendekatan kepemimpinan yang difokuskan pada penyesuaian akan situasi dari bawahannya, gitu ya. Makanya kemudian konsep pendekatan ini ada dua konsep teori besar yang dipakai, yaitu situational theory dan path goal theory. Nah, kalau yang situational theory itu konsepnya adalah kepemimpinan itu akan ditampilkan oleh pemimpin disesuaikan dengan tingkat kematangan atau development level dari bawahannya, gitu ya, dari anggota timnya, gitu. Jadi kalau misalkan maturity kematangan itu maksudnya dari keahlian kemampuan dari bawahan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, gitu ya. Nah, kalau kematangan dari bawahannya itu masih rendah, maka kepemimpinan yang akan ditunjukkan itu lebih berupa telling dan directing, gitu ya. Maksudnya memberikan direction secara langsung, gitu ya. Jadi memberikan arahan kepada bawahan, gitu ya. Nah, biasanya yang low maturity ini itu adalah dia kemampuannya masih rendah, gitu ya. Kepercayaan dirinya itu juga masih rendah, sehingga butuh dorongan atau butuh penjelasan yang detail mengenai apa yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, kalau tingkat kematangan dari bawahannya itu medium, gitu ya, dia cukup paham mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, tapi mungkin masih terbatas kemampuannya, itu pendekatan yang bisa digunakan, pendekatan kepemimpinan yang bisa digunakan itu adalah selling atau coaching. Jadi di level bawahan yang seperti ini, itu pemimpin itu akan menjelaskan apa saja tugas yang harus dilakukan dan memberikan pembelajaran, gitu ya, memberikan coaching mengenai bagaimana cara melakukannya, gitu ya. Jadi kalau yang directing tadi langsung nih dikasih tahu, gitu ya. Tapi kalau yang coaching itu lebih ke memberikan pembelajaran, gitu ya. Dikasih tahu sekali, kemudian dia akan dicoba untuk melakukannya sendiri, gitu. Nah, kemudian kalau yang tingkat kematangan bawahannya itu juga yang medium, tapi dia cukup punya pengetahuan, kemampuannya cukup bagus, tapi orangnya juga nggak pedean, gitu misalkan ya. Nah, itu kepemimpinan yang bisa diberikan itu adalah participating atau supporting, gitu ya. Lebih ke memberikan dukungan, memberikan dorongan untuk bawahan itu lebih percaya diri, gitu ya. Dengan memberikan kesempatan-kesempatan untuk lebih terlibat dalam berbagai aktivitas, gitu. Nah, kalau ternyata bawahannya itu tipenya yang sudah tingkat kematangannya tinggi, artinya dia sangat ahli di bidangnya, dia tahu apa yang harus dilakukan, tugas dan tanggung jawabnya, dan dia punya kemampuan itu, baik secara knowledge maupun skill, maka pimpinan itu lebih
lebih menampilkan sikap yang delegating ya, langsung dikasih penugasan-penugasan gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh harus dikasih tahu kamu harus ngapain, tugas tanggung jawabmu apa, kamu untuk itu harus punya kemampuan apa, cara untuk meningkatkan kemampuanmu seperti apa, nggak perlu gitu ya, karena dia sudah ngerti apa yang harus dilakukan gitu. Nah itu kalau pendekatannya yang situational teori gitu ya. Nah kalau yang PET goal teori itu pendekatannya lebih pada mendorong bawahan untuk mau mencapai tujuan ya. Nah hubungannya dengan tingkat kepuasan bawahan, kemudian motivasi, ultimate kemampuan dia untuk mencapai tujuannya, targetnya gitu ya. Nah dalam konsep PET goal teori ini karena prinsipnya adalah mencoba mempengaruhi tingkat kepuasan, motivasi dan kemampuan dari bawahan untuk mengoptimalkan gitu ya kinerjanya. Bentuk-bentuk kepemimpinan yang bisa ditampilkan itu ada supportive leadership, kemudian directive leadership, participative leadership, dan achievement leadership. Nah, kalau yang supportive leadership itu biasanya pemimpin akan menciptakan lingkungan yang sportif gitu ya, yang friendly, yang nyaman gitu ya, untuk bisa mendukung bawahan ini lebih optimal, lebih puas dan termotivasi untuk bisa mencapai target gitu. Nah, sedangkan kalau direktif itu memberikan penjelasan, direction arahan itu mengenai apa yang harus dilakukan oleh bawahan untuk bisa mencapai target atau tujuannya gitu. Nah kalau yang partisipatif itu sebenarnya kurang lebih sama ya, direktif dan partisipatif itu kurang lebih sama dengan yang situational teori tadi. Kalau yang partisipatif tadi itu memang lebih terlibat dalam proses kerja bawahan. Nah untuk terlibat dalam proses kerja bawahan, dalam membantu bawahan, pimpinan ini berfungsi sebagai fasilitator juga gitu. Jadi dia terlibat dalam proses diskusinya, terlibat dalam proses pengambilan keputusan dari bawahannya gitu ya. Jadi ada proses-proses diskusi, sharing learning, kemudian pengambilan keputusan secara bersama gitu ya. Itu yang participative leadership. Kemudian kalau yang achievement leadership itu adalah pemimpin yang mendorong bawahannya untuk mampu mencapai target yang tinggi. Nah biasanya kalau yang achievement leadership ini dilakukan ketika pemimpin tahu bahwa bawahannya ini hal yang bisa mempengaruhi motivasi atau kepuasan kerjanya itu adalah pencapaian yang tinggi. Kan ada tuh tipe-tipe orang yang memang dia sangat high achievement gitu ya. Dia seneng kalau bisa dapat tantangan baru atau dapat target yang sulit, itu termotivasi sekali gitu ya. Nah kalau misalkan tipenya yang seperti itu, maka pemimpin akan menciptakan peluang-peluang atau capaian-capaian target atau goals yang sifatnya tinggi atau hard gitu ya, atau yang sulit, yang kompleks gitu. Nah itu adalah konsep teori yang menggunakan pendekatan contingent approach ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Berikutnya adalah kalau yang tadi kita menjelaskan mengenai traditional approach, sekarang yang new approach gitu ya. Kalau dibilang new approach ini sebenarnya juga tidak terlalu baru gitu ya, tapi ini lebih mengikuti perkembangan ya dibandingkan dengan yang traditional approach tadi. Dalam konteks ini nggak lagi kita menggunakan secara fisik
atau melihatnya secara fisik atau kemampuan dan kepribadian saja, tapi lebih pada bagaimana peran dari peran dari pimpinan untuk bisa mendorong bawahannya, gitu ya. Nah, yang pertama yang termasuk sebagai new approach itu adalah leader member exchange atau singkatannya LMX, gitu ya. Nah, LMX ini itu adalah pendekatan kepemimpinan yang ngelihatnya itu pada bagaimana sih situasi dari bawahannya, gitu ya. Jadi dia menampilkan perilaku itu berbeda disesuaikan dengan situasi dari bawahannya, gitu ya. Jadi pemimpin akan menampilkan perilaku yang mendukung atau bukan mendukung ya, artinya yang mendorong bawahan itu ketika dia memahami situasi dari bawahannya, gitu ya. Jadi pola-pola perilaku yang ditampilkan oleh pemimpin itu dikaitkan dengan bagaimana pemimpin itu bisa memahami situasi yang dimiliki oleh bawahan, gitu ya. Nah, itu ada dua, ada yang disebut dengan in group members sama out group members. Nah, kalau in group members ini itu adalah kepemimpinan yang ditampilkan dengan memberikan relasi hubungan, gitu ya, yang kualitas relasinya itu baik, kemudian hubungan kedekatannya itu juga baik, gitu, sehingga dengan demikian pemimpin itu bisa menampilkan sikap-sikap yang lebih, istilahnya bukan lunak ya, tapi yang bisa lebih mempengaruhi secara lebih dekat, gitu, sehingga tidak yang sifatnya menampilkan perilaku yang kaku, tapi yang lebih fleksibel, ada diskusi, ada sharing learning, sharing informasi, gitu. Jadi pengambilan keputusannya tuh juga tidak sepihak, gitu ya. Nah, kalau yang out group member itu dicirikan dengan hubungan relasi antara bawahan dengan atasan itu yang tidak terlalu dekat, sehingga perilaku yang ditampilkan pun itu juga kurang lebih direction, gitu ya, langsung memberikan arahan, gitu, kepada bawahan, gitu. Jadi ini kurang lebih sama tuh yang kayak situational teori ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan transformational leadership. Nah, kalau yang transformational leadership itu adalah kepemimpinan yang dicirikan dengan sikap atau perilaku atau karakteristik pemimpin yang mampu mendorong bawahannya untuk bisa bertransformasi, gitu ya, menjadi lebih baik. Dalam arti lebih baik ini kalau kita ngomong terkait dengan kemampuannya, berarti dia memiliki kemampuan yang lebih ahli di bidangnya, gitu ya. Nah, kepemimpinan yang transformational ini itu biasanya lebih banyak mendorong bawahan untuk mau mencoba sesuatu yang baru, mau melewati status quo-nya, gitu ya, melewati situasi nyamannya, gitu, mendorong bawahannya untuk mau berkembang, gitu. Sehingga biasanya aktivitas yang dilakukan itu adalah banyak juga melakukan diskusi dalam rangka untuk mengidentifikasi kira-kira kebutuhannya apa dari bawahan ini, sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan itu maka apa yang bisa dilakukan, entah itu diikutkan training, coaching, ataupun apapun, gitu ya. Nah, lawan dari transformational itu adalah transaksional leadership. Nah, kalau transaksional leadership ini namanya juga transaksi ya. Jadi pemimpin yang mendorong bawahannya untuk melakukan perubahan atau transformasi juga sebenarnya, tapi berdasarkan transaksional, gitu ya. Kamu akan bisa berubah,
bukan akan bisa berubah, kamu harus berubah supaya kamu dapat sesuatu gitu. Dapat rewardnya apa gitu ya. Itu transaksional. Nah kalau yang transformasional itu nggak pakai kayak gitu, jadi lebih memberikan pemahaman bahwa kamu perlu berubah karena kamu misalkan akan menduduki jabatan yang lebih tinggi, sehingga kamu perlu kemampuan yang lebih tinggi gitu ya untuk bisa mengelola pekerjaan dengan lebih baik gitu. Nah kalau yang transaksional itu sebaliknya, justru kamu harus berubah supaya kamu mendapatkan keuntungan yang lebih dengan kamu berubah tersebut, gaji lebih tinggi, fasilitas lebih banyak, bonus lebih besar gitu misalkan. Nah kemudian pendekatan baru yang lainnya itu adalah the charismatic leadership. Kalau karismatik ini itu kita ngomongnya mengenai karisma. Karisma itu apa ya? Gambaran yang bisa diterima atau yang dilihat oleh orang lain gitu ya. Nah charismatic leadership itu biasanya dilihat dari banyak hal, bisa berdasarkan memang kemampuan atau keahliannya. Orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi atau keahlian yang baik gitu ya di bidangnya gitu, itu memiliki daya tarik tersendiri untuk orang lain gitu ya, karena dia memiliki karisma gitu ya. Atau bisa dilihat juga berdasarkan pengalamannya gitu ya, keberhasilannya dalam mengatasi berbagai situasi sulit misalkan. Nah itu adalah karisma leadership gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah visionary leadership. Kalau kita ngomong visionary leadership itu hubungannya dengan kemampuan pemimpin untuk bisa melihat jauh ke depan dibandingkan dengan orang lain gitu ya. Sehingga pemimpin ini memiliki visi yang jangka panjang gitu. Jadi dia melihatnya bahwa dalam melakukan kepemimpinannya dia melihat gambaran-gambaran baru berupa hal-hal yang bisa dicapai untuk berikutnya gitu ya, dalam rangka goalnya apa. Nah biasanya visionary leadership itu nggak semua orang bisa visionary ya gitu ya, nggak semua orang bisa ngelihat bahwa itu sesuatu itu ide itu akan bisa dicapai gitu. Contohnya adalah penggunaan pembelajaran menggunakan internet ini kayak yang kita lakukan sekarang ini gitu ya. Kalau pemimpin yang visionary, dia akan bisa melihat adanya kebutuhan untuk penggunaan jaringan internet gitu ya, bahwa pembelajaran menggunakan internet someday itu akan digunakan gitu, sehingga nggak perlu tuh ketemuan secara langsung gitu ya. Virtual meeting itu menjadi hal yang umum nantinya gitu ya, sehingga orang yang visionary ketika bisa melihat hal tersebut, maka dia akan melakukan aktivitas-aktivitas saat ini untuk bisa mencapai tujuan tersebut ya. Nah biasanya visionary leadership itu orangnya memang kreatif, orangnya memang pemikir, dan mikirnya itu kadang itu out of the box ya, kadang dianggap orang lain tuh mungkin aneh gitu ya. Yang terjadi seperti itu biasanya. Nah visionary leadership itu biasanya pemimpin yang ciri lainnya ya, biasanya dia goalsnya itu benar-benar yang mau dicapai itu nggak yang kecil gitu ya, jadi yang besar, dan memang itu merupakan hal yang akan dicapai menjadi sesuatu yang penting nantinya di masa depan gitu. Nah memang biasanya visinya ya, vision statementnya itu memang kadang out of the box tadi gitu ya. Nah kemudian berikutnya, tadi itu visionary leadership. Nah yang ini adalah positive leadership. Nah kalau yang positive leadership ini
fokusnya bagaimana dia menciptakan lingkungan kerja, situasi kerja yang nyaman sehingga bisa mendukung terciptanya kesehatan mental atau well-being dari bawahan. Dengan demikian bawahan akan mampu mengoptimalkan kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi yang dimiliki, gitu ya. Jadi kalau yang positive leadership ini dia nggak fokus pada hal-hal yang misalkan nih punishment, gitu ya. Nggak fokus pada hal yang sifatnya negatif ya, tapi lebih pada bagaimana sih upaya yang harus dilakukan untuk mendorong bawahan ini supaya optimal, tapi dia juga sehat secara mental, gitu ya. Nggak stres melakukan pekerjaan, gitu ya. Kan teman-teman mungkin tahu ya ada konsep flow gitu ya, ada konsep well-being dalam psikologi positif gitu. Nah itu yang diterapkan oleh pemimpin yang positive leadership, gitu ya. Walaupun dia targetnya sulit gitu ya, tapi bagaimana mencapai target yang sulit itu dengan cara yang enak, yang nyaman, yang bahagia gitu. Nah itu adalah positive leadership. Ada pertanyaan sampai sini? Kemudian di slide berikutnya itu adalah style of leadership. Tadi sekilas tadi saya sudah menjelaskan ya apa itu style leadershipnya. Ada yang authority sama democratic sama laissez-faire. Kemudian people dan task oriented tadi juga sudah sekilas dijelaskan. Kemudian consideration sama initiating structure, transaksional sama transformasional tadi sudah dijelaskan. Karismatik dan inspirational atau visioner tadi juga sudah dijelaskan ya. Kalau masih ada yang nggak jelas nanti silakan bertanya saja. Kemudian challenge in leadership, ini adalah tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi oleh pemimpin gitu ya dalam menjalankan kepemimpinan. Pertama adalah isu gender, gitu ya. Yang terjadi sampai saat ini tuh masih ada ya, bahwa perempuan itu kadang ketika perempuan menjadi pemimpin itu dianggap masih kurang pantas gitu dibandingkan dengan laki-laki gitu. Atau ketika berhadapan dengan bawahan, ketika memberikan pekerjaan gitu ya, dianggap laki-laki akan lebih mampu dibandingkan dengan perempuan dalam pencapaian target gitu. Nah, isu gender ini masih menjadi pembahasan dalam konteks leadership gitu ya. Kemudian isu etnik ini kan kita ngomong terkait dengan suku ya, suku atau budaya tertentu gitu ya, etnis tertentu gitu. Masih ada juga kepemimpinan atau pemimpin yang dihadapkan pada isu terkait dengan etnik gitu ya, bahwa orang dengan etnik tertentu itu akan mampu bekerja lebih baik dibandingkan dengan etnik tertentu gitu, atau hubungannya dengan ras gitu ya. Kalau di luar negeri itu kan ada ras kulit hitam dan kulit putih gitu ya, itu sama juga keadilan dalam memberikan pekerjaan pada orang yang ras kulit putih dan kulit hitam itu menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemimpin. Budaya juga sama gitu ya. Budaya ini terkait dengan kebiasaan ya, yang dihadapi gitu. Pemimpin yang terbiasa melakukan atau gini deh, orang bule nih, kan ada nih ekspatriat ya yang kerja di Indonesia gitu ya. Orang bule yang terbiasa dengan budaya di sana gitu, yang sangat terstruktur, yang jelas gitu. Semua harus on time, semua harus on schedule gitu. Kemudian ketika dia harus bekerja di negara yang budayanya berbeda, itu juga akan menjadi tantangan buat dia. Gitu ya. Untuk menyesuaikan budayanya tadi itu. Gitu. Misalkan budaya di kita nih, nggak semua memang ya, tapi kan kita juga terkenal dengan jam molornya ya.
gitu ya. Molor dalam banyak hal gitu, datang telat, ngumpulkan pekerjaan telat, nggak sesuai target gitu ya. Nah, pemimpin yang dihadapkan pada situasi yang seperti itu akan juga menjadi tantangan. Gimana nih caranya supaya orang tetap produktif gitu ya, on schedule, on track gitu. Kemudian generation gap. Nah, ini hubungannya dengan pemimpin yang dihadapkan pada anak buah yang di satu sisi anak buahnya itu kadang ada yang sudah senior, tapi ada juga yang junior, gitu ya. Nah, itu kan berbeda tuh gap generasinya ya. Yang satu kerjanya masih seneng manual, tapi yang satu kerjanya masih udah yang harus computerized gitu ya. Semua harus tersistem gitu. Nah, pemimpin akan dihadapkan pada tantangan ketika menghadapi bawahan yang senior, yang mungkin generasi X gitu ya, atau mungkin generasi baby boomers. Itu masih ada nggak ya yang kerja ya? Kayaknya udah pada pensiun kalau yang baby boomers itu. Dengan yang sekarang yang kerja anak-anak muda yang generasi milenial gitu. Nah, itu tantangan yang juga dihadapi oleh pemimpin gitu ya. Dan tantangan yang lain itu adalah menemukan orang yang tepat untuk bisa ditempatkan di tempat yang tepat gitu ya, pada waktu yang tepat, sehingga dia bisa melakukan sesuatu pekerjaan dengan juga tepat gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan buat pemimpin gitu. Karena nggak gampang untuk bisa mendapatkan orang yang untuk bisa menjalankan posisi X gitu ya, di tempat X gitu ya, sebagai manajer wilayah, misalkan wilayah barat misalkan ya. Terus kemudian di waktu yang tepat memang sesuai dengan kebutuhannya dan bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik, itu nggak gampang. Karena pemimpin tuh juga melakukan sistem rekrutmen dan seleksi untuk bisa mendapatkan bawahan yang baik untuk bisa menjalankan tugas yang dengan baik juga gitu. Itu menjadi tantangan dari pemimpin juga gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi tantangan ya, cross cultural leadership tadi yang seperti Bu Desa sampaikan gitu ya. Misalkan kalau orang bekerja dengan budaya yang berbeda gitu, kayak misalkan nih contoh tadi yang orang ekspatriat ya. Kalau yang juga Bu Desa alami sendiri adalah ketika dulu Bu Desa dari Surabaya harus sekolah ke Jogja gitu ya. Dari Surabaya yang terbiasa yang semuanya serba cepat, tak gitu ya. Kemudian di Jogja semuanya serba alon, serba lebih ritmenya tuh lebih lambat gitu ya. Nah, itu kan cross culture ya. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menghadapi gitu ya. Termasuk pemimpin yang cross culture juga gitu ya. Karena sekarang zamannya sudah lebih ke virtual kayak gini, sehingga satu pemimpin itu bisa memiliki anak buah dengan berbagai latar belakang kewarganegaraan gitu ya, terutama kalau bekerja di perusahaan atau organisasi yang dia multinasional ya, atau yang sifatnya internasional gitu ya. Nah, cross culture ini akan sangat kerasa sekali gitu. Gimana caranya bisa menjadi global leadership? Artinya global leadership itu dia mampu mengelola bawahan dengan berbagai latar belakang kewarganegaraan tadi. Kalau kita ngomong berbagai latar belakang kewarganegaraan, berarti kan itu ngomong juga berbagai latar belakang budaya, etnis, ras, kemudian gender juga, gitu kan. Tapi ini levelnya yang sudah lebih global, gitu ya. Nah, dan bagaimana mendorong organisasi itu supaya juga berkembang secara efektif, gitu. Karena kalau kita ngomong orang yang sangat heterogennya seperti itu dengan berbagai latar belakang itu bisa dibayangkan bagaimana ngaturnya itu kan nggak gampang ya, dan itu akan berpengaruh pada efektivitas organisasinya gitu dalam mencapai target atau tujuan organisasi gitu. Termasuk juga culture specific karakteristik juga ya, itu berpengaruh juga gitu. Kalau yang global itu berpengaruh, spesifik khusus pun juga akan berpengaruh gitu. Nah, itu adalah secara keseluruhan konsep teorinya mengenai leadership. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan yang sudah dicatat tadi dituliskan di
forum diskusi, kemudian atau juga bisa nanti kita lakukan di WA group ya. Tapi tolong diskusinya lebih utamanya kita lakukan di Bella ya, karena itu yang akan tercatat nanti. Oke, nah yang berikutnya itu adalah gambar foto. Ada foto Presiden Jokowi, ada foto Ibu Risma, tahu ya Ibu Risma siapa ya? Dan yang berikutnya ini keterlaluan kalau nggak tahu nih ya. Ini ada fotonya Bu Yuni. Nah, menurut kalian masing-masing dari mereka ini, kalau dilihat dari teori kepemimpinan yang tadi sudah kita bahas, kalian bisa nggak menentukan kira-kira Pak Jokowi, Bu Risma, dan Bu Yuni ini karakteristik kepemimpinannya termasuk yang mana? Oke, silakan dijawab ya. Nanti kita diskusikan di forum diskusi. Sampai di sini, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu untuk diskusinya di sesi forum diskusi.